Ini 5 perubahan Michael Carrick yang langsung bangkitkan Manchester United. Manchester United meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Everton pada pekan ke-27 Liga Inggris 2025-2026. Bermain di Hill Dickinson Stadium Selasa 24.02.2026 dini hari WIB, Setan Merah menang tipis 1-0 dalam laga yang berjalan ketat. Pertandingan berlangsung sengit dengan peluang yang tak terlalu banyak tercipta dari kedua tim. United memang sedikit unggul dalam penguasaan bola, tetapi harus bekerja keras untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Gol tunggal kemenangan akhirnya lahir pada menit ke-71 lewat aksi Benjamin Sesko. Striker muda itu memanfaatkan celah di lini belakang Everton dan memastikan 3 poin krusial bagi tim tamu. Hasil tersebut membawa Manchester United menembus 4 besar klasemen sementara dengan koleksi 48 poin dari 27 laga. Lebih dari itu, kemenangan ini memperpanjang catatan tak terkalahkan United menjadi 6 pertandingan di bawah asuhan Michael Carrick dengan rincian 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Salah satu perubahan paling mencolok di era Carrick adalah kembalinya identitas permainan khas Manchester United. Para pendukung yang merindukan sepak bola menyerang ala era Sir Alex Ferguson kini mulai kembali merasakannya. Sebelum duel lawan Everton, di 5 pertandingan di bawah Carrick, United mencatat hampir 2 kali lipat jumlah serangan langsung dibandingkan 20 laga di bawah pelatih sebelumnya musim ini. Mereka juga menghasilkan 50% lebih banyak serangan balik cepat per pertandingan. Distribusi bola ke sepertiga akhir meningkat signifikan dengan 21 operan tambahan per 90 menit. Dampaknya terlihat dari peningkatan peluang besar, jumlah tembakan tepat sasaran, dan perebutan bola di area tinggi yang naik menjadi 8,4 kali per laga dibandingkan 7,2 sebelumnya. Perubahan itu menghadirkan kembali atmosfer positif di Old Trafford, termasuk saat menang atas Manchester City, Fulham, dan Tottenham. Awal tak terkalahkan Carrick pun menjadi bukti bahwa identitas lama tersebut mulai benar-benar hidup kembali. Sepak bola menyerang United kini ditopang oleh struktur pertahanan yang jauh lebih rapi. Carrick membangun fondasi kokoh sebelum berbicara soal kreativitas di lini depan. Harry Maguire kembali dipercaya sebagai starter setelah sempat kehilangan tempat sebelumnya. Kehadirannya membawa organisasi dan komunikasi yang lebih baik di lini belakang. "Kami tidak cukup baik dalam bertahan di kotak penalti," kata Maguire sebelum pertandingan melawan West Ham, dilansir laman resmi Premier League. Tetapi dalam 3 pertandingan terakhir, ada lebih banyak urgensi, bukan hanya dari para bek, tetapi juga dari para gelandang, dari pemain sayap yang kembali ke dalam, dan striker yang melindungi tepi kotak penalti. Langkah besar lainnya adalah mengembalikan Kobbie Mainoo ke starting 11. Keputusan itu langsung memberi dampak signifikan di lini tengah United. Di bawah rezim sebelumnya, Mainoo belum pernah menjadi starter musim ini. Namun sejak kedatangan Carrick, gelandang 20 tahun itu selalu dipercaya bermain sejak menit awal. Mainoo menghadirkan kontrol bola, ketenangan, dan sirkulasi umpan yang lebih cair. Ia juga menjadi jembatan ideal bagi transisi cepat yang kini menjadi senjata utama United. "Kami tidak menaruh semua beban di pundak Kobbie. Ia bermain luar biasa saat ini dan saya yakin ia akan terus seperti itu," kata Carrick kepada laman resmi United. "Kami menginginkan lebih banyak hal seperti itu. Kami menginginkan lebih banyak pemain yang muncul dari sistem dan masuk ke tim utama. Bagi saya, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada memberikan kesempatan kepada pemain muda. Ia telah memanfaatkan kesempatan itu dalam beberapa minggu terakhir dan seperti yang saya katakan, saya yakin ia akan terus melakukannya." Kunci lain kebangkitan United terletak pada perubahan peran Bruno Fernandes. Carrick mengembalikannya ke posisi nomor 10 yang lebih natural. Sebelumnya, Fernandes sempat dimainkan lebih dalam sistem 3-4-2-1. Kini ia kembali berada di belakang striker dengan kebebasan penuh untuk berkreasi. Perubahan tersebut langsung berdampak besar pada produktivitas tim. Dalam 6 laga pertama di bawah Carrick, Fernandes terlibat dalam 5 gol dengan rincian 4 assist dan 1 gol. "Bruno bisa menciptakan momen-momen penting," kata Carrick kepada Owen Hargreaves di TNT Sports. "Ia cerdas. Saya pikir sedikit kebebasan itu cocok baginya. Ia memiliki otak sepak bola alami. Mengenalnya sudah lama, mengetahui kemampuan dan atributnya, ia kreatif. Jadi biarkan ia berkreasi di tempat yang tepat."
Keputusan memainkan Bryan Mbeumo sebagai striker tunggal sempat memunculkan tanda tanya, namun Carrick melihat potensi berbeda dalam diri pemain tersebut. Untuk 3 laga awal, Mbeumo dipasang di tengah dan menunjukkan efektivitas tinggi. Ia kemudian juga dimainkan di sayap kiri, memanfaatkan fleksibilitas yang dimilikinya. Dalam 6 pertandingan era Carrick, Mbeumo mencatat 3 gol dan 2 assist. 2 gol lahir saat ia bermain sebagai penyerang tengah. Sementara 1 gol dan 2 assist tercipta dari posisi sayap. Carrick menjelaskan bahwa ia memiliki naluri mencetak gol dan pergerakannya sangat bagus, serta menyoroti kerjasamanya yang kuat dengan Fernandes. Fleksibilitas ini memberi dimensi baru dalam serangan United yang kini lebih sulit ditebak. Man United menang tipis, Kabi Maino ejeng taktik bola mati Everton, main bola atau Royal Rumble. Kemenangan tipis 1-0 Manchester United atas Everton Selasa 24 Februari 2026 dini hari WIB tak hanya menghadirkan 3 poin penting, tetapi juga menyisakan cerita menarik di luar lapangan. Gelandang muda Setan Merah, Kabi Maino, tampak melontarkan sindiran halus terhadap taktik bola mati tuan rumah lewat unggahan media sosialnya. Bermain di Hill Dickinson Stadium, pasukan Michael Carrick kembali melanjutkan tren positif mereka. Gol semata wayang yang dicetak Benjamin Sesko memastikan kemenangan kelima Manchester United dalam 6 pertandingan sejak Carrick ditunjuk sebagai pelatih interim. Tambahan 3 angka di Merseyside membawa Manchester United naik ke posisi keempat klasemen sementara Premier League. Momentum kebangkitan pun semakin terasa di ruang ganti Setan Merah. Meski Sesko menjadi penentu kemenangan, sorotan besar juga layak diberikan kepada penjaga gawang muda MU, Senne Lammens. Kiper asal Belgia itu tampil gemilang dan sukses mencatatkan clean sheet tandang pertama United sejak Maret lalu. Everton mencoba menekan melalui skema bola mati, terutama di babak kedua saat mereka memburu gor penyama kedudukan. Para pemain The Toffees berkali-kali memadati kotak 6 yard berupaya mengganggu konsentrasi Lammens dalam situasi sepak pojok dan tendangan bebas. Namun, kiper asal Belgia itu tetap tenang. Ia sigap menangkap umpan silang, melakukan tinju penyelamatan di tengah tekanan, hingga menepis sundulan lawan dengan refleks cepat. Penampilan solid itu membuatnya layak menyabet penghargaan Player of the Match. Tak lama setelah laga usai, Maino mengunggah momen-momen kerumunan pemain Everton di kotak penalti Manchester United melalui Instagram Story. Dalam unggahan berikutnya, ia membandingkan situasi tersebut dengan adegan Royal Rumble di ajang gulat hiburan WWE, sebuah sindiran jenaka atas kerasnya duel fisik dalam situasi bola mati. Aksi Maino itu langsung menarik perhatian warganet. Banyak supporter MU yang menilai unggahan tersebut sebagai candaan cerdas, sekaligus bentuk apresiasi terhadap perjuangan Lammens yang harus bertarung di area sempitnya sendiri. Beberapa penggemar bahkan menilai laga tersebut sebagai penampilan terbaik Lammens bersama United sejauh ini, mengingat tekanan fisik yang ia hadapi sepanjang pertandingan. Usai pertandingan, Lammens mengakui bahwa Everton memang sengaja meningkatkan intensitas tekanan setelah melihat dirinya cukup dominan dalam mengantisipasi bola-bola udara. Di awal mereka tidak terlalu menekan, tapi setelah melihat saya cukup nyaman keluar mengambil bola, mereka mencoba mengubah pendekatan, ujar Lammens. Ia bahkan menyebut tekanan tersebut sempat berlebihan. Ada momen ketika saya hampir tidak bisa berdiri di dalam garis lapangan. Saya sampai harus mundur ke dalam gawang agar tetap di lapangan. Itu mungkin sedikit terlalu jauh, katanya. Namun begitu, Lammens memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari permainan. Menurutnya, setiap tim pasti ingin menyulitkan kiper lawan saat mendapat sepak pojok. Itu bagian dari sepak bola. Kami juga melakukan hal yang sama ketika mendapat corner. Ini soal bagaimana kami menghadapinya. Saya rasa itu juga salah satu kekuatan saya, membantu pertahanan dan tim, tambahnya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.